أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Kita perhatikan pada ayat ke-21 di awal-awal ayat yang bunyinya Am hasiballadzina jtarahu alladzina jtarahu. Huruf jim adalah salah satu dari kumpulan sifat qalqalah. Dan cara membaca qalqalah adalah dengan memantulkannya. Hati-hati jangan sampai suara kita terputus ketika membaca huruf qalqalah. Sebagaimana yang kurang tepat, contohkan alladzina jtarahu itu bacaan yang kurang tepat. Akan tapi yang namanya qalqalah itu tetap memantulkan tanpa berhentinya suara. Alladzina jtarahu ya. Kemudian pada kata alladzina jtarahu, huruf ta ya memiliki sifat istifal atau tipis. Kemudian setelah huruf ta ada huruf ro yang berharokat fathah. Maka ro di sini dibaca dengan tebal. Kemudian setelah huruf ro ada huruf ha yang berharokat dhammah. Sering didapati ketika membaca huruf yang ada tebalnya, huruf sebelum atau setelahnya itu ikut-ikutan tebal. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai membaca dengan alladzina nah, itu taknya jadi tebal. Tarahu. Tetapi huruf taknya tetap tipis, roknya tebal, dan huruf haknya pun kembali sebagaimana biasanya, hu biasa, jangan sampai ikut tebal. Alladzina najtarahu alladzina tipis, roknya baru tebal. Tarahu. Kemudian kita perhatikan pada kata berikutnya kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawaa. Dan di akhir ayat 21 sa'a ma yahkumun. Sa'a. Kita perhatikan dua kata yang tadi dibacakan, sawa'an dan sa'a adalah mad wajib muttasil. Mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dan panjang madnya adalah 4 atau 5 harokat. Kita tentukan
bagaimana nyamannya kita atau sanggupnya kita dalam membaca panjang dari mat tersebut. Dengan catatan kita harus disiplin dan konsisten dalam membacanya. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Pada ayat ke-22 ada kata yang hampir mirip dengan ayat 21, yakni huruf jim yang berharokat sukun pada kata walitujza tujza. Hal ini menjadi perhatian dari Imam Ibnul Jazari dalam kitab Muqaddimahnya. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa bayyinan muqalqalan in sakana. Beliau menjelaskan dalam gurindamnya atau dalam syair baitnya, wa bayyinan, dan jelaskanlah, dan dibaca jelas, muqalqalan, sifat qalqalah, insakana, bila mana posisinya tersebut adalah sakana, sukun. Kita ketahui bersama huruf-huruf qalqalah adalah huruf-huruf qalqalatun qutubu jadin, kata Imam Ibnul Jazari. Qalqalatun qutubu jadin, huruf-huruf yang terangkum atau memiliki sifat qalqalah terangkum dalam qutubu jadin, huruf qaf, huruf to, huruf ba, huruf jim, dan huruf dal. Maka di lain dari huruf yang tadi disebutkan, jangan sampai kita membacanya dengan dipantulkan. Dan catatan yang berikutnya adalah jangan sampai huruf qalqalah tersebut dibaca mati suaranya atau suaranya terputus, sebagaimana yang dicontohkan walitujza tujza, tetapi memantulkan, tetap mengalir bacanya. Walitujza tujza. Kemudian pada kata berikutnya kullu nafsim bima, nafsim bima, huruf sin yang berharokat kasroh tani bertemu dengan huruf ba, ya, maka hukum bacaannya adalah iqlab. Kita lanjutkan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Pada ayat ke-23 ini coba kita fokuskan pada kata wa adallahullah, wa adallahullahu,
wa adallahu Allahu. Kemudian pada kata mim ba'dillah, mim ba'dillah, sama-sama lafaz Allah, lafzul jalalah. Dan ini menjadi perhatian kita dan perhatian dari Imam Ibnul Jazari. Beliau mengatakan dalam syairnya atau dalam baitnya, wa fakhimil lama min ismillahi an fathin wa dhammin ka abdullahi. Ya. Beliau menjelaskan kepada kita, wa fakhimil lama min ismillahi, wa fakhim, maka tebalkanlah, wa fakhimil lam, pada huruf lam, min ismillahi, ya, pada lafaz Allah. Jadi kita harus membaca tebal pada lafaz Allah ketika tilawah Al-Quran. Kemudian an fathin wa dhammin ka abdullahi, ya. Beliau menjelaskan kepada kita bila mana sebelum lafaz tersebut atau lafaz Allah terdapat huruf yang berharokat fathah ataupun dhammah seperti Abdullah, atau contohnya yang saat ini kita sedang baca di surah Al-Jathiyah ayat ke-23, wa adallahullah, ya. Lafaz Allah yang mana sebelumnya huruf ha dhamir berharokat dhammah, maka di sini dijelaskan wa fakhim, maka tebalkanlah, dibaca tebal, lafzul jalalah. Namun apabila sebelumnya berharokat kasroh, maka huruf lamnya dibaca tipis, sebagaimana contoh pada kata mim ba'dillah, mim ba'di, huruf dal berharokat kasroh, maka lafzul jalalah atau huruf lamnya dibaca tipis, ba'dillah, ba'dillah. Kalau yang pertama dibaca tebal, wa adallahu Allahu, wa adallahu Allahu, dikarenakan sebelumnya berharokat dhammah. Kemudian yang tipis di contoh berikutnya mim ba'dillah. Bila mana ada pertanyaan atau hal yang didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatahum illa an qalu tu bi abaina in kuntum
kuntum shadiqin.